On my mark. Go. Get me lower! Who are you? Film ini diawali dari seseorang yang baru saja bangun tidur dan dia langsung menyiapkan sarapan bersama si bocil. Kisah akan berfokus kepada seorang laki-laki yang bernama Zuko Kumalo dan seorang bocil yang bernama Zack, di mana mereka berdua sudah hidup rukun tetapi belum menjalin sebuah keluarga. Kemudian setiap pagi Zuko seperti biasa menyiapkan sarapan untuk si bocil sebelum masuk sekolah. Tiba-tiba saja ada tamu yang datang. Zuko, done with you, Mzengeli. Oh, entah apa yang terjadi, ada sebuah berita yang sangat mencengangkan, di mana masa lalu Zuko 2 tahun sebelumnya kita mengetahui bahwa seseorang yang telah dibunuh adalah Zuko sebagai pembunuh dan ada seorang saksi mata anak dari pembunuh tersebut. Sehingga Zuko sangatlah ketakutan ketika ada berita tersebut. Maka ketika berita tersebut akan tersebar, Zuko pun akan terungkap siapakah Zuko sebenarnya. Ya, kembali kepada masa sekarang di mana Zuko akan menikahi seorang janda bodong yang kini mereka sudah hidup rukun dalam satu keluarga dan mereka pun akan melakukan aktivitas seperti biasanya dengan rumah penuh cinta. Kemudian di sisi lain kita akan melihat sebuah markas intelijen kepresidenan untuk menguak siapakah yang telah membunuh dengan politikus di masa 2 tahun yang lalu, dan mereka telah memata-matai seseorang dan diduga orang tersebut adalah temannya Zuko yang bernama si John, di mana si John ini sudah mengetahui bahwa hidupnya telah dihantui oleh para intelijen tersebut. Sir, I have this under control. Let's take Mo. Kemudian kita akan diperlihatkanlah seorang agen yang bernama Agen Mo yang telah diperintahkan oleh mafia ganas bernama Bos Mafia M. Timo, di mana mereka berdua telah melakukan kerjasama antara mafia dan intel dari kepresidenan, karena M. Timo ini adalah seseorang yang akan melakukan pemilihan umum untuk menjadi presiden dan bisa menguasai semua kekayaan yang ada di negeri ini. Memang biadab sekali. Singkat waktu, kita akan kembali kepada si Zuko yang telah mengantarkan anaknya kembali ke sekolah karena kini mereka semua akan melakukan aktivitas seperti biasanya. Kemudian Zuko akan mengantar janda bodong menuju pekerjaannya dan mereka berdua sudah merencanakan untuk menikah. Sebelum Zuko pergi, dia pun langsung diberikan jigong oleh janda tersebut sebagai tanda cinta. Kita akan menikah minggu depan. Kemudian di sisi lain kita kembali lagi kepada markas intelijen yang masih melakukan mata-mata kepada si Johnny, di mana si Johnny akan disergap oleh para intel dan dia pun langsung mengetahuinya. Walaupun penyergapan tersebut tidak terbuka, tetapi mereka semua tetap saja mengikuti si Johnny sampai bertemu dengan Zuko, di mana Zuko sangatlah marah kepada si Johnny karena akan mengganggu tentang resepsi pernikahannya. Bahkan si Zuko telah mengatakan dia telah keluar dari semua masa lalunya, dan tetapi si Johnny pun mengatakan semuanya akan terungkap kembali jika tidak menyelesaikannya secara seksama. M. Timo akan melakukan pemilihan umum secara kepresidenan dan ini sangatlah berbahaya sekali, dan semua mandat akan diberikan kepada si Zuko sebagai penerusnya karena si Johnny sudah mempunyai penyakit kanker, dia akan mati. Selang beberapa lama kemudian, setelah si Johnny melakukan perbincangan bersama Zuko, dia pun langsung membawa seluruh intel untuk mengikutinya.
new target is now Alpha. Memang tanpa diduga, kita akan kembali lagi kepada Zuko yang telah mendapatkan sebuah mandat dari si Johnny, walaupun dia belum mengetahui bahwa si Johnny telah mati. Maka Zuko pun langsung memberikan telepon kepada janda bodong tersebut untuk dinikahi dan mengatakan bahwa pernikahannya telah batal karena dia telah mendapatkan sebuah pekerjaan yang sangat mengerikan untuk pergi dari negara Afrika ini. Maka janda bodong tersebut sangatlah bersedih terhadap apa yang dilakukan oleh si Johnny. Dan semua perbincangan tersebut telah disadap oleh para intel. Walaupun si Zuko ini belum bisa mengetahuinya, maka Zuko pun langsung pergi. Tanpa banyak basa-basi, Agent Mo pun langsung melakukan penyergapan kepada Zuko yang berada di bandara dan mendelegasikan intel-intel yang di sekitar untuk bisa memata-matai Zuko dan melakukan interogasi. Tetapi ada sesuatu yang terjadi lalu tiba-tiba ya, kejadian tersebut Zuko yang telah menghajar dua intel. Maka seluruh intel yang berada di bandara tersebut langsung memburu Zuko untuk menangkapnya. Akan tetapi Zuko mendapatkan sebuah alat komunikasi yang telah menjadikan komunikasi para intel, sehingga Zuko mempunyai kesempatan untuk bisa menyelinap ke dalam mobil angkot supaya bisa keluar dari pengejaran para intel. Akhirnya Zuko pun telah bebas. Kemudian Zuko yang masih dalam perjalanan menuju suatu tempat dan dia datang ke sebuah tempat yang diduga itu adalah tempat kediaman si Johnny. Tetapi mereka semua adalah markas intelijen dan mereka pun belum mengetahui di dalamnya ada seseorang yang bernama Naledi. Dia adalah seorang pengkhianat dari markas intelijen sehingga bisa melakukan komunikasi bersama Zuko. Dengan demikian, Zuko pun langsung mempersiapkan diri untuk datang ke suatu tempat dan mendapatkan sebuah peta. Maka Zuko pun langsung berangkat. Kemudian di sisi lain kita akan melihat janda bodong yang sedang bersedih bersama anaknya karena telah ditinggalkan oleh Zuko. Tetapi sang anak pun menguatkan untuk bisa teguh. Tiba-tiba saja ada seseorang yang datang. Oh, tanpa diduga, ternyata para intel tersebut langsung membawa janda bodong untuk melakukan interogasi. Tetapi sayang sekali janda bodong tersebut tidak mengetahui semua apa yang dilakukan oleh Zuko. Dan dia mengatakan dalam rumah itu hanya ada cinta semata, tidak pernah mengetahui tentang masa lalu Zuko, apalagi dia adalah sebagai teroris. Dan semuanya telah mendapatkan sebuah informasi nihil. Kemudian Agent Mo pun langsung datang ke rumah kediaman bos mafia M. Timo, di mana Mo langsung melakukan persiapan dan memberikan informasi kepada bos mafia tersebut bahwa Zuko telah lolos dan si Johnny telah mati. Semua informasi tersebut membuat M. Timo menjadi marah dan semua rencananya akan berantakan. Apalagi pemilihan presiden akan sebentar lagi digelar. Maka bos mafia M. Timo menyuruh kepada Agent Mo untuk melakukannya secara cepat. Tick-tock, Mo! Lalu kemudian Agent Mo pun langsung melakukan perbincangan bersama para konco-konconya untuk melakukan penyergapan di mana Zuko telah ditemukan. Kembali lagi kepada Zuko yang masih dalam perjalanan dan langsung beristirahat di Pertamini untuk bisa mengisi bensin. Kemudian karyawan Pertamini tersebut mengatakan kepada Zuko ada beberapa polisi yang menanyakan tentang motor R1250GS, di mana motor tersebut yang telah digunakan oleh Zuko. Dan mereka pun mengatakan bahwa mungkin saja semua orang mempunyai kesempatan kedua dan itu semua tidak ada urusannya dengan dirinya.
Walaupun perburuan tersebut masih saja berlanjut, maka Zuko pun langsung memberikan tips kepada karyawan tersebut. Di sanalah Zuko mempunyai kesempatan untuk ngabrek. Please don't be. Di sisi lain, kita akan melihat Naledi yang telah menemukan janda bodong untuk mengatakan bahwa sebentar lagi dia akan membawanya dan kabur dari tempat ini. Walaupun itu semua sangatlah mengerikan, akhirnya semua kedok yang dipakai oleh Naledi ketahuan oleh para intel, di mana Naledi telah ketahuan dan diinterogasi oleh para intel. Maka mereka pun telah tahu bahwa Zuko telah bekerja sama dengan Naledi dan bersama para konco-konconya. Maka Agent Mo pun sangatlah marah untuk bisa menghajar si Naledi ini sampai mati. Take this piece of shit away. Okay, everyone, listen up. Victory position again. Semua tentara bersenjata telah dikerahkan untuk menangkap Zuko. Tetapi kita melihat bahwa Naledi dan langsung menghajar para intel untuk bisa menyelamatkan diri. Tentunya menyelamatkan si janda bodong demi kehidupan Zuko. Akan tetapi, semua para tentara bersenjata sudah melakukan persiapan untuk melakukan penyergapan dan akan memotong jalannya Zuko. Mereka pun langsung melakukan persiapan untuk melakukan tembakan kepada Zuko. Maka disinilah baku hantam baku mekanik, baku tembak telah terjadi. On my mark. Edan sekali, tetapi di markas intelijen Naledi telah berhasil membawa janda bodong. Tetapi sayang sekali, janda bodong tersebut tidak selamat. This. You have to jump. Mengerikan sekali, di mana Naledi terus saja berlari karena telah dikejar oleh para intel. Dan dia datang ke sebuah gubuk untuk melakukan persiapan. Walaupun semua apa yang dilakukannya secara sia-sia, bahwa janda bodong yang telah dicintai oleh Zuko telah mati jatuh dari ketinggian. Maka Naledi pun langsung melakukan persiapan untuk menjemput Zuko dan tetap pada rencana awal. Kemudian di sisi lain, kita melihat bahwa jasadnya janda bodong yang mempunyai nasib yang sangat mengenaskan jatuh dari ketinggian. Petugas puskesmas pun langsung datang untuk melakukan otopsi. Selang beberapa lama kemudian, Agent Mo pun langsung datang kepada saudaranya yang telah lama menjadi pensiunan intel, di mana dia pun langsung mengatakan bahwa Zuko Kumalo sangatlah berbahaya tentang pemilihan presiden, di mana Timo akan naik menjadi kepresidenan. Semua rencana pasti gagal jika Zuko tidak dihabisi sekarang. Mereka pun langsung melakukan persiapan. Zuko. Stop right there. Akan tetapi, Zuko masih dalam perjalanan tetap kepada rencana awal yang diberikan oleh Johnny, yaitu menemukan seseorang untuk mendapatkan sebuah berkas-berkas tentang kepresidenan. Maka Zuko pun telah menemukan tempat tersebut dan langsung membakar semua bukti yang menjadi pembunuhan 2 tahun yang lalu untuk bisa menguak dan menghancurkan rencana kepresidenan Timo. Maka Zuko pun langsung melakukan persiapan untuk melakukan pembantaian di markas Timo. Singkat waktu, Zuko pun langsung melakukan perbincangan bersama Agent Mo untuk melakukan perundingan. Namun sayang sekali dia mengatakan bahwa janda bodong telah mati. It's been a bit of an accident. Kemudian
Zuko pun langsung menemui Naledi yang berada di suatu tempat, di mana Zuko pun langsung marah besar kepada Naledi dengan apa yang dilakukannya karena tidak becus telah menyelamatkan si janda bodong, wanita yang paling dia cintai. Ya, apalah daya, semuanya telah terjadi bagaikan nasi yang telah menjadi rengginang. Mereka pun harus bisa menerima keadaan. Maka Naledi pun langsung melakukan perbincangan bersama mereka semua untuk bisa datang ke markas M-Timo, di mana mereka semua akan merencanakan sesuatu. Sebelum itu terjadi, maka si Zuko ini harus datang dan membantai semua para konco-konco yang berada di markas M-Timo. Tanpa banyak bacot, mereka pun langsung bergerak. Come on. Oh, akhirnya di mana Zuko telah membekuk M-Timo dan langsung menurunkan senjata kepada M-Timo, mengatakan di manakah anak tercinta. Tetapi dia pun tidak akan pernah mengatakannya karena semuanya telah berada di tahap yang sangat aman. Dalam perbincangan tersebut sangatlah panas, maka Zuko pun terus saja mengancam kalau tidak pisaunya akan masuk ke dalam tenggorokan. Mau tidak mau, maka M-Timo pun langsung menelepon kepada Agent Mo untuk membawa si bocah datang ke sini dan langsung melakukan pertukaran bersama dirinya. What is your price? It's fun. We see it, Zuko. Sebelum para intel pun datang, di mana mereka berdua langsung melakukan perbincangan dan akan membayar Zuko dengan harga yang sangat mahal. Tetapi semuanya tidak akan pernah terjadi karena Zuko sudah diluputi dengan dendam yang sangat mengerikan, di mana seluruh intel sudah berada di tempat ini dan langsung menyergap Zuko. Tapi sayang sekali Zuko sudah bergerak dan langsung membantai mereka semua. Drop it! It's over! Omega, Mo! Oh! You know too much. You good? Go! Ah! Ya, edan sekali kejadian yang sangat mengerikan. Dan akhirnya M-Timo pun telah mati bersama para konco-konconya. Kini Zuko hidup dengan normal bersama calon anaknya. Walaupun si janda bodong tidak sempat dinikahi, tapi sempat diadu gabrut. Ya, begitulah film. Terima kasih atas perhatiannya. Film pun telah berakhir. Bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang satu ini memang sangat seru sekali, di mana daerah Afrika mempunyai sebuah mafia yang sangat mengerikan, ingin mencalonkan menjadi presiden dan menguasai semua kekayaan dan sumber daya alam yang ada di tempat itu. Tetapi untungnya ada sebagian orang yang akan menyelamatkan semua rencana busuk dari para mafia. Memang sungguh mengerikan. Kami ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya bersama Karya GC. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.